السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Saya bacakan ayat-ayat yang insya Allah antum sukai di malam hari ini. Kalau saya ajak antum untuk mencari dunia di malam hari ini, insyaallah antum tidak sukai. Karena antum malam ini tidak sedang mencari dunia, tidak sedang berebut bangkai kambing, tapi sedang mencari akhirat. Maka insyaallah antum suka dengan ayat-ayat ini. Karena masing-masing sahabat itu menyukai ayat-ayat tertentu atas ijtihad para sahabat, dan itu boleh. Itu tidak bid'ah. Bahwa seluruh ayat dicintai, betul, betul sekali. Tapi bukan berarti kan sama rata gitu. Ambil contoh seorang sahabat yang setiap yang dia menjadi imam, setiap kali baca surat setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, selalu baca kulhu al-ikhlas, sampai para makmum lapor ke Nabi, kurang suka gitu. Kenapa mesti selalu baca al-ikhlas? Ya. Lalu orang ini dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bertanya, kenapa? Kenapa setiap kali engkau membaca ayat setelah amin selalu baca Al-Fatihah, selalu baca Al-Ikhlas? Dijawab oleh sahabat ini, karena aku menyukai ayat itu, surat itu. Aku mencintai surat itu ya Rasul. Zahirnya ini ijtihad dia sendiri. Ya. Sahabat ini tidak menjawab, bukankah engkau yang menyuruh kita semua mencintai surat itu ya Rasul? Enggak kan? Zahirnya ijtihad dia sendiri. Dengan demikian boleh. Antum terkesan dengan satu ayat lebih dari yang lain, enggak masalah. Ini tidak mengada-ada. Ya, karena tidak membuat hukum baru, kan sekedar perasaan, sekedar suka, cinta, tertarik, lebih tertarik gitu. Bukan berarti terhadap ayat yang lain tidak tertarik. Akhirnya Nabi menyalahkan sahabat tersebut apa memuji? Akhirnya Nabi menyalahkan sahabat tersebut apa memuji? Memuji. Kecintaanmu terhadap surat tersebut akan menyebabkan engkau masuk surga. Luar biasa. Luar biasa. Bukannya diomelin nama Nabi, dimarahin oleh Nabi, tapi malah dipuji. Ya. Maka jika antum menyukai ayat-ayat yang akan saya bawakan ini, insyaallah bukan termasuk mengada-ada. Ya. Saya ambilkan yang pertama dari surat ke-6 Al-Maidah, Al-An'am ya,
ayat 130. Ya ma'syaral jinni. Tidak disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim hanya dibaca ketika akan tilawah, qiraah. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Jika engkau hendak qiraah, tilawah, dari ayat 1 sampai ayat 50, dari ayat 51 sampai ayat 90, begitu. Bukan ketika menukil satu ayat, dua ayat seperti ini, ya. Maka tidak disunahkan membaca ta'awudz. Tidak ada riwayat Rasul ketika khutbah atau Abu Bakar atau Umar, saudara-saudara, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak. Tidak ada ta'awudz ketika menukil seayat, dua ayat, atau setengah ayat. Ya ma'syaral jinni wal insi, wahai segenap jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum, bukankah telah datang kepada kalian rusul, bukan rasul tapi rusul, menunjukkan jamak, ya. Seperti kitabun, kutub, rasulun, rusul, ya. Jamak taksir, bukan jamak muannas salim, bukan jamak mudzakkar salim. Berarti rasul-rasul yang banyak sekali. Secara umum 124.000. Secara khusus 313, ya. Karena ketika disebut seorang rasul, ya menyangkut di dalamnya para nabi, para rasul. Ketika disebut nabi, para nabi, masuk di dalamnya para nabi, para rasul. Ketika disebut Yunus, nabi apa rasul? Tentu nabi beda, rasul beda. Ya, ini sama dengan Al-Quran dan Sunnah, sama dengan fakir dan miskin, sama dengan albir wa taqwa, dan seterusnya. Wahai sekalian jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kalian para rasul minkum? Agak berselisih sedikit ulama tentang minkum, dari kalian. Padahal kaliannya ada berapa di sini? Ada dua, jin dan manusia. Jadi seolah ada rasul dari jenis manusia, ada rasul dari jenis jin. Pendapat ini lemah sekali. Yang benar, seluruh rasul, seluruh nabi adalah manusia. Adalah manusia. Tidak ada yang jin. Oleh karena itu, jin-jin di zaman Nabi Ibrahim, mereka harus ikut syariat siapa? Nabi Ibrahim. Jin-jin di zaman Nabi Musa, mereka harus mengikuti yang muslim, ya, yang beriman, ya. Jin-jin di zaman Nabi Musa harus mengikuti syariat Nabi Musa. Jin-jin di zaman Nabi Daud, ya, mengikuti syariat Nabi Daud. Jin-jin hari ini, mereka harus mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, ya. Maka jin-jin yang ikut sholat bersama kita kaum muslimin, maka harus di belakang, ini syariat, ya. Tidak boleh di depan, ya. Dan tidak boleh kita memberikan ruang kosong, ya. Udah biarin aja buat jin-jin di sela-sela sini, ya. Justru itu dilarang.
Kalau ada jin yang mau ikut sholat, belakang. Tidak boleh di sela-sela kita. Ya. Yaqussuna 'alaikum ayati, yang menyampaikan kepada kalian ayat-ayatku. Tahu dari mana para sahabat ayat-ayat Allah? Tentu dari Nabi Rasulullah SAW. Tahu dari mana kaum muslimin di zaman Nabi Musa tentang perintah menyembelih sapi betina misalnya, tentang syariat ini dan itu? Tentu dari Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk kita bisa tahu bahwa Allah maunya begini, Allah tidak mau begitu. Allah mengutuk seluruh isi dunia kecuali berapa kemarin? Udah ya, kecuali 3. Ya. Dari mana kita bisa tahu bahwa seluruh isi dunia itu dikutuk, dilaknat oleh Allah? Dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya yang diberi wahyu di umat ini. Selain beliau tidak ada. Abu Bakar enggak dapat wahyu, Umar enggak dapat wahyu, apalagi Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi syekh-syekh kita hari ini, ya, mereka semua tidak dapat wahyu. Jika ada sesuatu yang mirip-mirip wahyu, wajib kita tolak, karena wahyu sudah putus. Ya. Sering kita mendengar sebagian tarekat sufia itu lewat mimpi. Ya. Oh, banyak riwayat mimpi dari Allah, atau mimpi bertemu dengan Rasulullah. Mimpi bertemu dengan Rasulullah mungkin, tidak mustahil. Yang mustahil, mimpi bertemu dengan Rasulullah, lalu Rasulullah menerangkan sebuah ajaran. Nah, ini yang mustahil. Atau membuka hal yang gaib. Lihat Imam Syafi'i yang bermimpi bertemu dengan Nabi waktu mudanya. Ajaran? Bukan. Ya. Hanya membongkar kubur Nabi, mengeluarkan tulang belulang Nabi. Ditakwil oleh guru-guru beliau bahwa beliau kelak akan membongkar hadis-hadis Nabi, mana yang dhaif, mana yang maudhu', mana yang sahih. Ada lagi Imam Bukhari ketika Nabi berjalan dalam mimpinya ini, ya, Imam Bukhari menyapu bekas yang dilewati oleh Nabi itu. Berjalan seperti di padang pasir gitu kan, ada tapaknya, ada bekasnya. Disapu oleh beliau. Ya, ini pun takwilnya sama, bahwa beliau kelak akan membersihkan hadis-hadis Nabi dari yang dhaif, dari yang maudhu', dari yang la aslalahu. Ya. Enggak ada para imam bermimpi bertemu dengan Nabi, lalu Nabi datangilah negeri anu, datangilah si fulan, sampaikan kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Ya. Ini jadi zaman wahyu. Ya. Tarekat sufi seperti itu. Ya. Dan ceritanya agak menentang syariat. Setelah didatangi, dia cari-cari namanya si anu, alamatnya di anu, fulan bin fulan dan seterusnya. Setelah ketemu atau sudah dekat situ, orang-orang itu pada heran, ngapain Anda nyari-nyari orang seperti dia?
Anda kami lihat berpenampilan soleh, berjenggot misalnya, merapikan kumis misalnya, tidak isbal misalnya, ya. Kok Anda cari orang seperti dia? Dia itu pemabuk, dia itu pezina, dan seterusnya. Nggak apa-apa, ya. Lalu sampai kepada orang itu, lalu menceritakan bahwa aku bermimpi ketemu dengan Nabi SAW. Nabi menyuruhku untuk menyampaikan salam kepada engkau sekaligus menyampaikan bahwa engkau akan masuk surga. Wah, kaget dia, padahal nggak pernah sholat, ya. Lalu bertaubat orang ini, ya, lalu ikut sholat dan belum sampai salam meninggal, ya. Hal-hal seperti ini, kisah-kisah seperti ini sampah, ya. Ini kan jadi wahyu, bisa tahu bahwa si fulan akan masuk surga, padahal wahyu sudah putus. Wahyu sudah putus. Maka hati-hati dengan cerita-cerita, kisah-kisah seperti itu, walaupun mungkin yang membawakan seorang ulama, ya. Maka kita harus perkuat manhaj kita agar kita tidak terkecoh. Ini ulama, ini syekh, mana mungkin salah. Wajib kita katakan syekh kita ini salah, gitu. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil, karena bertentangan dengan manhaj para sahabat, karena tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat seperti itu, ya. Ketika seorang syekh memfatwakan, seorang ulama memerintahkan berijtihad bahwa dari malam 1 Ramadan sampai malam 20 Ramadan salat tarawih cukup 11 rakaat bersama imam. Nanti mulai malam 21, 22, 23, 25 sampai akhir salat tarawih tambah 11 rakaat, habis isya tambah lagi beberapa rakaat nanti menjelang sahur. Ucapan ini boleh diterima kalau Umar memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab seperti itu pula. Nggak ada riwayat ketika Umar memerintahkan Tamim Ad-Dari dan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan, tidak ada embel-embel nanti kalau malam 21, 22, 23 sampai akhir 2 kali jamaah sholat tarawihnya, ya. Habis isya ada, menjelang sahur ada. Nggak ada riwayat seperti itu. Sama, ya. Kalau kita boleh seperti itu, beda dari sahabat, batal kaidah besar. Apa? Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Kalau itu benar, baik, berpahala, sunnah, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Mana riwayat para sahabat melakukan seperti itu? Berjamaah salat tarawih, beda jumlah rakaatnya antara malam pertama sampai malam 20 dengan malam 21 sampai malam 30 atau malam 29 sampai akhir. Ya. Di sini. Ini adalah kaidah, ini adalah manhaj yang harus kita gigit dengan gigi geraham agar kita tidak terkecoh, tidak silau, ya. Ini kan ulama, ini kan syekh, ini kesepakatan Mekah, Madinah, ini Saudi, ya. Tidak ada yang dijamin benar kecuali ucapan Nabi dan kesepakatan para sahabat. Di luar ini bisa benar, bisa salah. Walaupun disepakati oleh ulama se-Saudi, bahkan ulama sedunia hari ini misalnya. Wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadha. Bukankah mereka dulu, para nabi, para rasul itu telah memperingatkan kalian, menghabarkan kepada kalian tentang pertemuan kita hari ini? Sudah telat, sudah tidak bisa memperbaiki diri lagi.
Sudah berhadapan kita dengan Allah. Allah tinggal meminta pertanggungjawaban. Ya. Bukankah telah datang kepada kalian para nabi, para rasul, para dai yang memperingatkan kalian bahwa kita akan bertemu nih. Bertemu. Pertemuan yang tidak ada yang kita andalkan kecuali amal kita. Ya. Kita tidak bisa mengandalkan kita anak ulama, cucu kiai, bahkan cucu nabi, bahkan anak nabi, anak para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam. Tidak ada. Nabi pernah mengatakan kepada Fatimah, minta apa yang aku punya, jangan minta surga, itu milik Allah bukan milik aku. Ya. Jangan minta selamat dari neraka kepadaku, mintalah kepada Allah. Aku tidak bisa melindungi engkau dari neraka. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalu syahidna ala anfusina. Mereka menjawab, para jin, para manusia, setelah diingatkan oleh Allah, bukankah dulu para nabi, para rasul, para dai telah sampaikan kepada kalian bahwa kita akan bertemu seperti ini? Dijawab oleh mereka, syahidna ala anfusina. Iya, kami bersaksi, betul. Ya. Tentu kalimat ini buat siapa? Tentu kalimat ini buat orang-orang yang sudah kedatangan dakwah. Karena tidak mustahil ada satu orang, bukan satu orang ya, mungkin 100 orang, mungkin 1000 orang, mungkin 1.000.000 orang, hanya Allah yang tahu, yang belum pernah bertemu dengan seorang nabi, belum pernah bertemu dengan seorang rasul, belum pernah bertemu dengan seorang dai, belum datang kepada dirinya kabar bahwa akan ada negeri akhirat, belum sampai ke telinga dia siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu Islam, apa itu Al-Quran. Insya Allah ada orang-orang seperti itu, entah siapa. Mungkin hari ini ada orang-orang di kutub sana misalnya, atau mungkin 100 tahun lah yang lalu, 200 tahun yang lalu ketika belum ada internet. Kalau sekarang kan luar biasa internet ya. Di luar ini tentunya ya. Karena kan mereka menjawab syahidna ala anfusina, iya kami bersaksi memang seperti itu ya. Kan bisa saja mereka mengelak, belum ya Allah, belum pernah ada seorang nabi pun, seorang rasul pun, seorang dai pun yang datang kepada kami mengatakan kepada kami bahwa kami harus menyembah engkau, kami harus mentauhidkan engkau, kami tidak boleh menyekutukan engkau, kami harus begini-begini. Gak ada. Tentu mereka bisa jawab. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh mau coba-coba berbohong. Enggak. Nuh belum menyampaikan apapun kepada kami. Mereka coba-coba berbohong. Padahal sebelumnya Allah bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, wahai Nuh, apakah engkau sudah sampaikan risalah dariku ini kepada kaummu? Dijawab oleh Nabi Nuh, sudah. Ya. Umatnya Nabi Nuh mau coba-coba bohong, ingin cari selamat, belum ya Allah, belum ya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, engkau punya saksi yang meringankan engkau, yang menyaksikan bahwa engkau betul-betul sudah menyampaikan risalah dariku? Nabi Nuh menjawab, punya ya Allah. Siapa? Siapa? Antum, kita, insya Allah. Nabi Nuh menjawab, Muhammad dan umatnya. Muhammad dan umatnya menjadi saksi bahwa aku telah sampaikan risalah ini kepada kaumku. Tentu antum yang berkali-kali baca surat Nuh,
dan antum tahu maksudnya, maknanya, nanti akan menjadi saksi. Ya, 950 tahun. Kita tahu karena kita belajar bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah ini kepada kaumnya siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. 950 tahun. Kita semua akan menjadi saksi, insya Allah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia, ya. Tertipu dengan perdagangannya, tertipu dengan bisnisnya, tertipu dengan pertaniannya dan seterusnya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa akhadtum aznabal baqari. Kalian sudah mulai memegangi ekor-ekor sapi. Wa raditum bizzar'i. Kalian telah bangga dengan pertanian. Intinya urusan dunia. Itu cuman contoh sapi dan pertanian. Maksudnya segala urusan dunia yang sekarang ini sedang kita saksikan. Sibuk dengan urusan rumah sakitnya, sibuk dengan urusan perusahaannya, ladangnya, tanahnya, sawitnya, kopinya, dan seterusnya. Sampai tidak sempat sholat berjamaah, sampai tidak sempat duduk di majelis ilmu, sampai tidak sempat melakukan kewajiban-kewajiban. Gharrathumul hayatud dunya. Mereka itu tertipu dengan kehidupan dunia. Tertipu karena apa? Karena dunia nggak ada harganya. Kalau dunia itu seharga surga, ya tidak tertipu. Bahwa yang mereka cari mati-matian itu akan mereka dapatkan hasilnya di surga, ya tidak tertipu. Sebagaimana yang sedang antum cari malam ini, antum tidak tertipu. Ya. Walaupun barangkali orang-orang awam, orang-orang jahil akan mengatakan kurang kerjaan. Ya. وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Dan mereka bersaksi, mereka mengaku bahwa mereka kafir. Hari ini banyak yang tidak mengaku. Saya Hindu, tapi saya enggak kafir. Saya Buddha, tapi saya enggak kafir. Saya Yahudi, tapi saya enggak kafir. Saya Nasrani, tapi saya enggak kafir. Hari itu nanti akan mengaku. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka menyaksikan, mereka mengaku bahwa mereka betul-betul kafir. Dan telat, sudah terlambat, sudah tidak bisa memperbaiki diri. Tinggal penyesalan. Walillahilham, sekarang belum telat. Walaupun masa lalu kita luar biasa kelam, hitam, tidak ada kemaksiatan yang tidak kita lakukan misalnya, kita masih hidup, belum gor-goro, nyawa belum sampai di tenggorokan, belum terlambat. Ya. Maka kalau mau menyesal sekarang ini, dan memang harus menyesal. Taubat tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak menyesal. Taubat harus menyesal. Wajib kita menyesali kemaksiatan kita. Zina kita, khamar kita, judi kita, semuanya wajib kita sesali. Dan jangan diceritakan. Jangan diberitakan. Ya, cukup kita yang tahu, dirahasiakan. Khusus yang syahwat.
Bagaimana yang syubhat? Boleh nggak kita cerita? Dulu saya pernah masuk NII, begini. Dulu saya masuk LDII, begini. Dulu saya tukang membaiat orang, begini. Dulu saya pernah ikut torekot Sufia, zikir sampai ratusan ribu kali, begini. Bolehkah? Boleh. Untuk syubhat. Beda dengan syahwat. Syahwat tidak boleh. Mana dalil? Ba'da subuh. Ini kisah dari salah satu sahabat ya. Setelah subuh kami biasa berbincang-bincang. Nah, pernah satu ketika habis subuh itu kami berbincang-bincang ya, menunggu matahari terbit. Nah, salah satu perbincangan di antara kami itu ada yang cerita masa lalu dia waktu masih menyembah berhala. Nah, berhalanya yang kaya dari emas misalnya, dari perak misalnya, dari perunggu, dari batu. Ini ada yang miskin, berhalanya itu dia bikin dari terigu, adonan ya terigu ya, jadi adonan kue roti gitu. Dibentuk kan gampang tuh. Kalau batu kan ya lama. Ya yang penting mirip-mirip manusia ya, itu disembah, ada hidungnya, ada tangannya, ada ininya, disembah dari pagi terus beranjak siang, lama-lama lapar, ya kan? Lama-lama lapar itu nyembah Tuhan yang adonan roti itu, ya. Karena lapar itu dicomot itu, ya, hidungnya dicomot dimakan, ya, tangannya dicomot dimakan, luar biasa. Disembah sendiri, dimakan sendiri. Itu tertawa, cerita itu para sahabat sambil tertawa, mentertawakan kebodohan, kejahilan mereka waktu zaman terkena syubhat. Dan Rasulullah ikut tertawa, tersenyum ya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah menghadap ke jamaah itu terus ya. Imam menghadap ke jamaah itu terus, bukan 2 menit, 3 menit doang, habis itu balik lagi menghadap kiblat, enggak, terus. Sebab kalau Rasulullah kembali menghadap kiblat, ya tentu para sahabat tidak tahu kalau Rasulullah ikut senyum. Ini menjadi dalil bahwa boleh untuk fitnah syubhat, dan syubhat itu tentu sudah hilang ya, boleh diceritakan. Bahkan untuk menunjukkan letak syubhatnya di mana. Ya. Termasuk dulu mantan Buddha, mantan Hindu, mantan Nasara masuk Islam. Dia cerita bagaimana kekonyolan, kebatilan peribadatan dalam Buddha, dalam Hindu, dalam Nasara. Boleh. Yang tidak boleh sekali lagi syahwat. Karena syahwat ini menular. Karena menceritakan sebuah syahwat itu, apalagi kalau sudah tersebar ya, itu bisa menyebabkan kaum muslimin ikut-ikutan. Maka wajib ditutup tentang syahwat itu. Lihat hari ini saudara-saudara kita kaum muslimin tidak faham kaidah ini. Syahwat tapi diumbar habis-habisan ya. Besoknya ada yang mengikuti, besoknya ada yang mengikuti. Satu lagi, ini Al-A'raf 51. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Ini ada orang-orang yang menjadikan agamanya itu sebagai permainan, gurauan. Barangkali antum pernah ketemu orang model begitu ya.
Kalau berbicara tentang agama, berbicara tentang neraka, berbicara tentang surga, itu jadi mainan, jadi olok-olokan. Bahkan sebagian tokoh Islam tega itu. Ya. Yang terkenal, insya Allah antum kenal siapa beliau. Itu kalau berbicara tentang Islam, itu nggak jauh dari olok-olokan. Jamaahnya senang pada ketawa. Ini insya Allah masuk di ayat ini. Jadi membahas tentang agama itu untuk olok-olok. Oh, di surga begini-begini, di neraka untuk bahan tertawaan. Waliyadzubillah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Dan mereka tertipu dengan kehidupan dunia seperti tadi. Dikiranya bahwa perdagangan, pertanian, bisnis, urusan proyek ratusan miliar ini lebih besar dari urusan sholat, lebih besar dari urusan haji, umrah, lebih besar dari urusan puasa, lebih besar dari urusan tauhid, manhaj, akidah. Tertipu dia. Padahal nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya, boro-boro cuman 500 miliar, triliunan. Bahkan isi dunia ini kalah oleh 2 rakaat qabliyah subuh. Rakaatani qabla al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Kalah itu. Gimana yang wajib? Qabliyah subuh tidak wajib. Bahkan Nabi melakukan sholat itu ringan sekali. Saking ringannya Aisyah sampai bertanya-tanya, itu Nabi sholat sempat baca Al-Fatihah apa tidak? Saking ringannya, saking cepatnya Nabi melakukan qabliyah subuh 2 rakaat. Itu khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia seisinya. Gimana subuhnya? Gimana zuhurnya? Gimana asar, maghrib, isya? Gimana jihad? Gimana umroh, haji? Semakin gak ada apa-apanya itu urusan dunia. Bagaimana kita terkecoh untuk urusan yang 1 miliar 2 miliar. Apalagi ada yang terkecoh sebagian saudara kita dengan urusan 1 juta 2 juta. Ya. Bahkan ada saudara kita yang terkecoh dengan sayuran yang harganya mungkin nggak sampai 1 juta itu. Dia dorong-dorong gerobak sayur jam 3 malam, jam 3 pagi, jam 4 pagi, sampai nggak sempat sholat subuh. Ya. Hanya tertipu hanya oleh sayurannya itu. Ya. Sebagian tertipu oleh 1.000-2.000 untuk parkir. Bang, udah komat bang, ntar dulu nih, ini belum bayar parkir nih, ya. Parkir pun 2.000-3.000, sampai dibela-belain, telat sholat, bahkan akhirnya lupa sholat. Waliyadzubillah. Fal yawma nansahum, maka pada hari ini kami lupakan mereka. Ya. Allah nggak anggap itu, Allah nggak perhatikan. Sementara berapa banyak manusia yang oleh Allah, mari sini ya. Lihat ini catatanmu nih, ya. Sudah aku hapus, sudah aku ampuni, ya, sini nah, sementara yang ini dilupakan oleh Allah. Kayak apa rasanya? Fal yawma nansahum kama nasaw liqa'a yaumihim hadha. Karena mereka melupakan pertemuan hari ini. Lupa bahwa kita kelak akan bertemu dengan Allah. Lupa. Dilupakan oleh perniagaan, bisnis, urusan rumah sakit, urusan hotel, urusan kopi, urusan sawit, segala macam. Maka pada hari ini aku lupakan mereka. Al-jaza'u min jinsil amal.
ma kanu bi ayatina yajhadun, dan mereka membantah ayat-ayat kami. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan?